Bisa kelihatan ya slide saya? Iya, terlihat Pak. Oke, ya, terima kasih. Oke, selamat siang buat teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini, gitu kan, saya diundang sama Bu Ratna, gitu kan ya, untuk sharing dengan teman-teman semuanya, baik mahasiswa, gitu kan ya, lulusan atau mungkin siapapun yang tertarik untuk mendengarkan atau mungkin belajar banyak dengan sesi ini, gitu ya. Nah, jadi mungkin sedikit perkenalan. Jadi saya juga lulusan Airlangga nih, gitu kan ya. Jadi tapi udah jadul banget. Jadi lulusannya tahun 95 dulu, gitu ya. Tapi sampai sekarang saya ngerasa bahwa Airlangga masih bagian dari saya, gitu. Termasuk juga saya juga masih suka mengajar nih, jadi guru tamu juga, jadi dosen tamu di Airlangga. Yang saya yakin juga mungkin beberapa dari teman juga mengikuti kuliah-kuliah umum saya, gitu ya. Nah, hari ini seperti yang tadi udah disampaikan sama Bu Ratna, saya akan lebih banyak sharing mengenai story saya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau tanya atau mungkin mau tahu lebih dalam, monggo silakan. Kalau misalnya mau bertanya atau mungkin juga mau sharing juga dengan cerita teman-teman yang relevan dengan apa yang akan saya share ini, gitu ya. Nah, jadi bebas saja, gitu kan ya. Jadi lebih bersifat interaktif mudah-mudahan, ya. Nah, mungkin sedikit dari saya, gitu kan ya. Jadi apa sih yang saya inginkan dulu waktu saya kuliah, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang sama juga, mungkin beberapa teman-teman yang sekarang lagi kuliah, gitu kan ya, punya banyak cita-cita, ya. Kira-kira citanya apa sih? Kalau misalnya nanti mau berkarir, gitu ya, atau mungkin ingin punya usaha sendiri, ya. Nah, jadi cerita saya adalah saya dulu waktu kuliah, gitu ya, ingin banget yang namanya jadi CEO, gitu ya. Jadi CEO itu karena kepala sebuah perusahaan, gitu kan, jadi punya power yang banyak, dan juga saya lihat CEO ini sangat berpengaruh, gitu ya, dalam suatu perusahaan, gitu ya. Dan background saya kebetulan orang tua saya pegawai negeri, ya, tapi ibu saya punya usaha, gitu kan ya. Nah, jadi ayah saya waktu itu cerita sama saya, Evan, gitu kan ya, jangan pernah sekali-kali jadi pegawai negeri, gitu kan ya. Kalau misalnya kamu kepingin make value to your life, gitu kan ya, jadilah businessman, atau paling tidak jadilah CEO di sebuah perusahaan. Nah, kata-kata itu yang menancap di benak saya, karena ayah saya sangat inspiring bagi saya, dan merasa bahwa ini sesuatu yang mungkin saya bisa realisasikan. Jadi saya punya plan waktu jadi CEO. Ya. Nah, tapi saya juga ngerti bahwa realitasnya nggak akan gampang untuk menjadi CEO. Ya, dan pasti ada banyak tantangan dan juga banyak hal yang terjadi. Ya. Nah, jadi realitas yang saya hadapi adalah muter-muter, gitu ya, dan akhirnya saya terakhir berkarir sebagai Human Resource Director atau Chief Human Resource Officer, ya, di beberapa perusahaan. Nanti akan saya ceritakan secara lebih detail story saya. Ya. Nah, jadi rupanya poin di sini adalah kadang-kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Tapi it doesn't matter. Ya. Karena yang paling penting adalah bukan hasilnya, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mencapai achievement yang ada di sana. Ya. Karena bagi saya sendiri waktu itu menjadi CEO bisa jadi salah satu pilihan, tapi itu bukan menjadi pilihan yang saya pilih waktu itu. Dan saya memilih untuk menjadi human resources. Ya. Jadi itu adalah sesuatu yang memang saya pilih. Ya. Nah, saya akan coba cerita nanti lebih dalam gimana sih saya bisa end up di human resources. Ya. Nah, ini cerita panjang saya yang saya rangkum menjadi satu slides. Ya. Nah, seperti tadi Bu Ratna sudah cerita, saya sekarang menjadi co-founder, executive coach, dan juga consultant di salah satu consulting firm namanya iGrowth, yang saya bangun sendiri bersama dengan teman-teman saya. Ya. Nah, jadi setelah kurang lebih sekitar 25 tahun berkarir, saya merasa bahwa this is time for me untuk give back. Jadi saya merasa bahwa udah cukup untuk karir saya sebagai corporate eksekutif, dan saya merasa bahwa apa yang udah saya miliki, apa yang udah pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, saya bisa share. Nah, jadi saat ini saya memang banyak menjadi konsultan, beberapa klien saya, perusahaan lokal, ada UMK juga, ada juga beberapa perusahaan multinasional, dan saya juga menjadi coach dari executive coach, ada beberapa directors yang saya coach, ada juga beberapa CEO dari perusahaan lokal yang juga saya coach. Ya. Dan ini get down to my passion juga, bahwa saya memang kepingin sharing, gitu ya. Nah, mundur balik ke belakang, ya kan, di tahun 91 saya adalah mahasiswa
mungkin sama seperti teman-teman ada di sini ya di UNER. Ya. Jadi saya adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dulu namanya Fakultas Ekonomi di Manajemen di Airlangga. Ya kan? Nah, kenapa saya milih manajemen waktu itu? Karena saya nggak masuk ke teknik di tahun pertama. Saya kepinginnya masuk teknik waktu itu, tapi ayah saya bilang, udah kamu ambil aja ekonomi, gitu kan ya. Akhirnya saya ambillah salah satu pilihan terakhir di ekonomi. Ya. Nah, end up saya masuk di pilihan terakhir itu di ekonomi. Ya. Tapi seperti teman-teman lihat di sana, ada logo ITS di sana. Saya sempat mengenyam ITS selama 3 semester. Jadi saya dulu masuk di ITS di tahun kedua di teknik sipil. Karena saya kepingin membuktikan bahwa saya bisa masuk teknik nih. Gitu ya. Dan waktu itu saya juga merasa bahwa saya lulusan dari IPA harus masuk ke teknik. Ya. Akhirnya saya masuklah di ITS. Tapi tidak lama rupanya. Saya hanya bertahan 3 semester. Dan saya menemukan bahwa di ekonomi merupakan sesuatu yang ingin saya cari dan ingin saya lanjutkan. Ya. Nah, jadi kalau dari fasenya di sana, waktu itu saya menemukan dari confusion, saya masih bingung, kemudian sampai clarity. Dan saya yakin waktu itu saya kepingin jadi CEO. Ya. Nah, waktu berjalan, setelah saya lulus dari ekonomi, dari Airlangga, saya keterima di Citibank waktu itu, ya, di salah satu bank yang teman-teman banyak kenal. Ya. Jadi sempat saya ada di sana, di Citibank, terus kemudian setelah itu saya masuk di manajemen trainee di Sampurna. Nah, di manajemen trainee itu juga coincidence banget, ya. Ada teman saya ngasih saya sepotong koran zaman dulu, ya. Jadi koran ada lowongan di Sampurna. Dia bilang, Van, kamu harus melamar di sini deh. Gitu. Saya bilang, enggak, saya udah di Citibank, saya nggak mau. Ini bagus nih, manajemen trainee, gitu kan ya. Nah, saya bilang enggak, gitu. Terus teman saya bilang, ya udah, aku bantuin deh, kamu bikin CV, aku kirimin gitu ya. Jadi teman saya itu benar-benar bantuin saya untuk saya ngedaftar ke Sampurna. Waktu itu saya nggak terlalu tertarik gitu kan ya. Nah, tapi rupanya itu merubah semuanya. Setelah saya masuk di Sampurna, saya menemukan my passions. Ya. Bahwa waktu itu saya masuk di management trainee di Human Resources di HRD, ya kan. Dan saya menemukan bahwa HRD adalah dunia saya. Ya kan? Waktu itu langsung saya hapus keinginan saya menjadi CEO. Saya nggak kepingin jadi CEO, saya kepingin menjadi professional human resources. Karena saya kepingin sharing, dan saya sangat tertarik dengan dunia human resources, terutama berkaitan dengan manusia. Ya. Nah, to cut the story short, setelah itu saya merasa bahwa saya punya cita-cita untuk bisa ke luar negeri, untuk sekolah di luar negeri waktu itu. Ya. Saya cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, akhirnya ada kesempatan di luar negeri waktu itu, karena waktu itu pas dengan krisis ekonomi, kalau teman-teman mungkin sempat baca-baca artikel gitu ya, di tahun 97-98 ada chaos di Indonesia, ada krisis ekonomi, di mana dolar kita mulai dari 1.200 rupiah per $1 waktu itu, menjadi 20.000 rupiah per $1. Jadi bisa dibayangkan sangat chaotic. Ya, tapi saya punya keinginan menggebu-gebu waktu itu untuk kuliah di luar negeri, dan saya kepingin kuliah di Amerika waktu itu, karena Amerika adalah kiblatnya bisnis, dan waktu itu saya kepingin banget ke sana. Ya. Alhamdulillah, saya bisa diterima di Belgia, karena duitnya nggak cukup waktu itu, saya nyari kuliah yang murah, saya nyari kuliah yang bisa dapatkan beasiswa, akhirnya saya terima di Antwerp Management School di Belgia, di Antwerp kotanya, tapi di Antwerp waktu itu saya bisa punya kesempatan untuk ke Amerika dengan gratis untuk mendapatkan beasiswa. Nah, jadi dipilih ada beberapa mahasiswa yang memang bisa mendapatkan beasiswa untuk ke Amerika, dan saya merasa bahwa saya harus mendapatkan itu. Ya. Nah, alhamdulillah akhirnya saya bisa mendapatkan beasiswa untuk ke Amerika untuk mendapatkan kuliah di Marquette University, ada di Milwaukee waktu itu. Ya. Alhamdulillah. Jadi cuma dipilih beberapa mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa ke sana. Ya. Nah, memang kerja keras untuk bisa mendapatkan itu, tapi itu menjadi satu tonggak yang cukup penting bagi saya, karena waktu itu saya bisa benar-benar mendalami ilmu human resources di sekolah bisnis yang cukup bagus di Amerika waktu itu. Ya. Nah, setelah itu panjang ceritanya, habis itu saya balik ke Indonesia, ya, karena telepon dari orang tua bahwa kamu harus balik ke Indonesia. Akhirnya saya berkarir di beberapa perusahaan, ya, mulai dari Philip Morris, kemudian Charon Pokpan, dan kemudian saya di-appoint menjadi Human Resource Director waktu itu pertama kali di Kimberly-Clark. Kemudian saya pindah di beberapa perusahaan menjadi skop yang lebih besar di posisi yang sama sebagai Human Resources. Sampai tahun 2020 awal,
saya putuskan bahwa saya stop untuk bekerja di corporate, dan kemudian saya memulai venture saya bersama teman-teman untuk mendirikan consulting firm yang ini. Gitu. Nah, jadi banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan waktu saya di beberapa company, mostly adalah multinational companies yang seperti teman-teman lihat di sana logo-logonya, gitu kan ya. Dan memang di posisi-posisi yang strategis sangat-sangat challenging. Saya nanti bisa banyak cerita ke teman-teman mengenai pengalaman-pengalaman saya. Ya. Nah, to cut the story short, saat ini saya banyak consult, memberikan coach sama consulting, termasuk juga ada beberapa teman-teman mahasiswa juga, saya juga bantuin gitu kan ya untuk bisa menemukan passion-nya, termasuk juga bagaimana teman-teman ini juga memilih career pada saat masuk di perusahaan gitu ya. Nah, so that's my journey. Ya. Nah, kalau kita ngelihat journey yang udah saya alami, banyak sekali turbulence yang saya dapatkan. Ya. Nah, kalau kita lihat turbulence yang sekarang terjadi di dunia, teman-teman bisa lihat bagaimana sih, apa sih yang sekarang ini sedang terjadi. Kalau kita ngelihat berita, sepertinya beritanya semuanya kurang menarik gitu ya. Karena apa? Banyak sekali challenges yang dihadapi oleh banyak sekali perusahaan. Ya. Seperti kita lihat di sini, ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, ya kan, atau bahkan PHK karyawan, bahkan kalau kita lihat penjualannya mungkin anjlok karena banyak perubahan yang sedang terjadi. Ya. Nah, kita lihat tren digital dan juga tren milenial, kemudian yang bisa didapatkan dengan digital itu membuat banyak sekali perusahaan-perusahaan konvensional tutup. Ya. Tetapi anehnya, gitu kan ya, perusahaan-perusahaan yang memelopori digital ini juga mengalami challenges yang cukup besar juga. Seperti kita lihat sekarang Gojek sama Tokopedia juga mengalami challenges yang cukup besar. Bahkan kita lihat juga Amazon misalnya itu juga baru melay off cukup banyak karyawan. Twitter misalnya, ya kan. Jadi perusahaan-perusahaan yang kita anggap sebagai perusahaan yang membuat perubahan ini terjadi, malah mereka juga melalui turbulence yang cukup besar. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya turbulensinya ada di mana-mana, baik perusahaan yang konvensional maupun perusahaan yang memang berbasis digital. Ya. Nah kalau kita lihat lebih dalam lagi turbulence hari ini, apa sih yang menyebabkan itu? Nah kita lihat ada 4 hal yang cukup signifikan yang bisa membuat ini terjadi. Ya. Robotik, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dengan robot. Ya. Kalau teman-teman yang ada di Jakarta, misalnya datang ke Jakarta, jalan di Grand Indonesia, di situ di bawah ada Family Mart gitu ya, yang dia bisa pakai tangan robot untuk membuat minuman. Ya. Saya mikir, waduh, ini merupakan future, ya, karena ujung-ujungnya ke depan bisa aja hal yang seperti itu bisa digantikan robot. Mungkin pelayan-pelayan atau mungkin bartender itu juga nanti akan bisa digantikan sama robot in the future, atau mungkin udah beberapa, bahkan di Amerika udah kita lihat trennya ke sana. Gitu ya. Big data sama digital pasti. Ya. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di situ. Ya. Kita lihat artificial intelligence. Ya. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kita merasa bahwa itu tidak bisa digantikan oleh robot, ternyata sekarang bisa digantikan oleh artificial intelligence. Ya. Kita lihat dokter misalnya, kita ngerasa dulu bahwa dokter nggak mungkin dokter bisa diganti dengan artificial intelligence, tapi ternyata sekarang udah mulai mengarah ke sana. Diagnosa itu juga bisa dilakukan dengan artificial intelligence. Ya. Jadi saya juga merasa bahwa at the end, semua pekerjaan bisa digantikan sama robot. Karena robot sekarang atau artificial intelligence sekarang juga udah bisa belajar dan bisa lebih pintar. Bahkan pemain catur dunia itu juga pernah dikalahkan oleh robot gitu karena oleh artificial intelligence karena mesinnya juga bisa belajar cara mengantisipasi langkah-langkah dalam catur gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa judgement pun ya, mesin itu juga bisa melakukan judgement untuk mengambil keputusan melangkah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu challenges yang cukup besar yang kita ada di saat ini. Ya. Advanced teknologi, banyak sekali teknologi. Ya. Adanya LIDAR misalnya, ya. Jadi bisa mengidentifikasi benda 3 dimensi. Itu kalau dipasang di mobil misalnya, atau dipasang di pesawat terbang, itu bisa mungkin pilot atau mungkin bahkan supir-supir driver itu pasti akan kehilangan pekerjaan. Karena apa? Karena akurasinya bahkan lebih akurat daripada manusia gitu untuk bisa mengidentifikasi benda-benda di sekeliling. Gitu ya. Nah, banyak sekali perubahan yang terjadi. Ya. Nah, tapi perubahan itu tidak hanya terjadi sekarang aja.
Kalau kita lihat zaman dulu pun perubahan itu juga terjadi. Ya, pada saat ditemukan mesin, Henry Ford pada saat bikin mobil itu bisa dibayangkan berapa banyak kuda atau kereta yang mungkin tergantikan dengan mobil waktu itu. Electricity pada saat ditemukan, ya. Telepon pada saat ditemukan bisa dibayangkan berapa banyak mail service, ya, postal itu bisa tergantikan dengan telepon, dengan adanya komputer bahkan, gitu ya. Jadi sebenarnya turbulence itu tidak hanya terjadi saat ini aja, zaman dahulu pun itu sudah terjadi turbulence. Ya. Banyak sekali turbulence yang dihadapi, cuma memang beda konteksnya. Ya. Sekarang mungkin lebih masif, ya, karena menggunakan teknologi yang advance. Tapi zaman dulu itu juga sama sebetulnya, itu cuma skopnya memang berbeda. Ya. Nah, at the end, the world keeps on changing. Dunia ini selalu berubah kapanpun. Kalau teman-teman ngerasa bahwa sekarang ini turbulence-nya sangat tinggi, tinggal tunggu lagi. Nanti pasti akan ada turbulence lagi. COVID kemarin misalnya, tiba-tiba ada turbulence. Ya. Jadi banyak sekali memang yang terjadi di dunia ini yang kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa prediksi. Ya. Tapi itu bukan hal yang penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita bereaksi terhadap itu. Ya. Nah, realitas dari karir yang kita hadapi adalah bahwa kita pasti akan menghadapi turbulence, bahwa kita pasti akan menghadapi tantangan, bahwa kita pasti akan ada hambatan-hambatan yang akan kita hadapi. Dan banyak sekali hambatan-hambatan yang pasti akan kita hadapi di depan dengan karir kita. Jadi, apapun yang akan kita pilih, jalan apapun yang akan kita ambil, ujung-ujungnya di depan pasti ada tantangan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bersikap terhadap tantangan itu. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Oke. Kunci untuk bisa sukses dalam turbulence adalah bagaimana kita bisa menavigasi di dalam turbulence itu. Bagaimana kita bisa secara fleksibel masuk ke dalam turbulence itu, tapi kita bisa survive. Kalau kita kapal, masuk ke dalam badai, kita harus memastikan bahwa kapal itu tidak karam. Nah, jadi bagaimana kita sebagai individual, sebagai seseorang, sebagai profesional, bisa menavigasi dalam turbulence itu menjadi hal yang penting. Jadi bukan menghindari turbulence, tapi bagaimana kita bisa menavigasi di dalam turbulence itu. Jadi kalau misalnya ada tantangan suatu perusahaan mau tutup misalnya, atau ada PHK massal, kita kena PHK misalnya, kita hadapin turbulence itu, tapi kuncinya adalah bagaimana kita bisa survive dengan impact karena kita di PHK. Ya, karena itu yang terjadi, ya, dan banyak sekali kita lihat banyak sekali PHK. Ya, saya juga saya juga pernah di layoff di salah satu perusahaan, ya, karena memang perusahaannya itu dari besar mengecil karena size-nya menjadi jauh lebih kecil, dan saya menjadi impact waktu itu kena PHK. It's not easy, harus going through that process, tapi itu yang menjadi learning bagi saya, bagaimana kita bisa survive dan menjadi lebih sukses lagi dengan tantangan yang kita hadapi. Oke. Nah, yang paling penting untuk bisa kita siap adalah kita harus prepare survival kits. Ya. Jadi kita harus mampu untuk survive di dalam turbulence tersebut, apapun yang dihadapi di perusahaan atau mungkin di karir atau di kehidupan. Ya. Nah, yang menjadi hal yang sangat penting pada saat kita menghadapi turbulence itu atau menghadapi tantangan-tantangan, kita harus memastikan diri kita in control. Driver seats. Ya. Jangan pernah menyalahkan apa yang terjadi. Karena sering sekali saya lihat teman-teman yang misalnya di PHK, karena saya juga banyak melakukan coaching dengan teman-teman yang ada di PHK, konseling juga, karena mereka melalui proses yang sangat berat. Jadi pada saat mereka di PHK, kebanyakan mereka bilang yang mereka pertama kali salahkan adalah atasannya. Atasan saya nggak bisa backup saya. Kenapa atasan saya membiarkan saya di PHK? Kenapa perusahaan ini akhirnya memutuskan PHK? Kan mestinya bisa kita dialokasikan ke pekerjaan yang lain misalnya. Jadi yang keluar dari pertama kali biasanya adalah mereka menyalahkan. Ya kan? Karena apa? Mereka nggak ngerasa bahwa kontrol dari karir mereka ada di mereka. Mereka ngerasa bahwa orang lain itu membuat impact terhadap diri mereka. Padahal sebenarnya tidak. Kalau mereka bisa merasa bahwa ini adalah tantangan yang memang harus dihadapi dan saya harus bisa bertahan dengan itu, saya yakin orang-orang itu juga akan menjadi sukses karena menganggap tantangan yang dihadapi adalah suatu hal yang biasa dan memang harus dihadapi dan bagaimana kita bisa survive setelah itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita menaruh diri kita di
driver seats. Ya, kita menjadi driver dari nasib kita sendiri. Ya, karena apa? Karena kita harus take control of our career. Ya kan? Kita nggak boleh rely on our boss. Kita nggak boleh tergantung dengan bos kita. Bos kita itu bisa protect pada saat dia juga bisa memprotek dirinya sendiri. Tapi saya pernah ada di situasi bos saya nggak bisa protect, bos saya juga kena waktu itu, gitu kan ya. Akhirnya at the end saya juga ngerasa bahwa at the end bos saya juga akan mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ya kan? Karena dia juga kena impact terhadap adanya turbulence atau adanya layoff misalnya, ya kan? Kita tidak boleh juga rely dengan friends kita, teman-teman kita, ya kan? Kita bisa meminta mereka feedback atau nasihat, tapi kita nggak akan bisa menggantungkan ke teman-teman kita, apalagi ke orang tua kita, apalagi ke coach kita atau ke mentor kita, ya kan? Kita harus membuat diri kita mandiri dan kita harus take control of our career. Kita harus menentukan karir kita sendiri dan kita harus berani untuk mengambil risiko. Karena tidak ada siapapun yang akan peduli dengan Anda. Mungkin orang akan peduli dengan Anda secukupnya, tapi tidak akan benar-benar peduli. Karena at the end, kita yang akan menentukan diri kita sendiri. Ya. Jadi, that's the first assumption. Take control of your career. Ya kan? Jangan membuat Anda tergantung terhadap orang lain. Hilangkan ketergantungan terhadap orang lain. Ya. Nah, karena apa? Pada saat teman-teman menggantungkan ke orang lain, teman-teman akan kaget pada saat menemui bos yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Menemukan teman-teman yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan. Ada tugas-tugas yang ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada itu. Ada konflik, ada politik. Jadi, kita nggak bisa membuat apa yang dialami oleh kita, yang kita hadapi, kita menyalahkan orang lain dan kita tergantung terhadap orang lain. Ya kan? Challenges itu atau turbulence yang kita hadapi itu dibuat oleh Allah, gitu kan ya, untuk membuat kita lebih kuat lagi. Ya kan? Kalau kita bisa melewati itu, kita akan naik kelas. No pain, no gain. Ya kan? Kalau kita tidak bersakit-sakit, kita tidak akan masuk ke tepian, gitu kan ya. Jadi harus berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Ya kan? Jadi harus bersakit-sakit kita dahulu untuk kita bisa mendapatkan hasilnya. Ya. Dan itu saya alami banyak banget di pekerjaan saya. Dan pada saat saya di HR, saya juga menemui banyak sekali teman-teman yang merasa bahwa saya menjadi korban dari kejadian yang terjadi di luar sana. Ya. So it's not true. Teman-teman harus mengambil itu sebagai pelajaran. Nah, bagaimana untuk bisa membuat teman-teman sukses? Ya. Teman-teman harus membuat sesuatu yang uncertain atau sesuatu yang tidak pasti menjadi lebih pasti. Ya kan? Kalau di dalam pekerjaan, teman-teman merasa belum bisa menangani suatu pekerjaan, teman-teman harus belajar lebih banyak lagi untuk bisa membuat teman-teman lebih menguasai pekerjaan tersebut. Waktu saya di-appoint pertama kali menjadi HR Director di Kimberly Clark waktu itu, saya belum pernah punya pengalaman menjadi HR Director. Waktu itu saya menjadi manager. Ya kan? Tapi pada saat saya menjadi HR Director, semuanya berubah. Karena titiknya ada di saya. Kalau saya sebagai HR Manager, saya masih bisa ngomong sama bos saya, bos, saya mau butuh ini, saya butuh supportnya ini itu, gitu kan. Tapi kalau sebagai HR Director, titiknya ada di saya. Ya kan? HR Manager masih koma, titiknya ada di HR Director karena keputusannya ada di sana. Tapi sebagai HR Director, saya harus memutuskan sesuatu. Padahal saya tidak punya pengalaman sebagai HR Director. That was very, very tough. Saya merasa bahwa banyak sekali di luar dari kontrol saya, karena saya nggak tahu ilmunya. Tapi I don't give up at the time. Ya, saya ngerasa bahwa ini merupakan tantangan. Di satu perusahaan, saya sudah dipercaya menjadi head dari sebuah function, saya harus bisa. It was very, very challenging, karena saya harus banyak belajar, dan saya harus banyak berbuat kesalahan, tapi saya berhasil membuat diri saya lebih in control dengan kesalahan-kesalahan yang saya hadapi, dengan kesalahan-kesalahan yang saya buat. Ya kan? Bahkan saya juga sempat ditegur juga sama atasan saya karena saya membuat kesalahan. Tapi it doesn't matter. Bagi saya adalah kesalahan dibuat, kita bisa belajar lagi lebih baik lagi. Nah, hal yang kayak gitu yang harus kita berani untuk ambil. Bahwa kita memang akan membuat kesalahan. Dan kesalahan itu pasti akan terjadi. Tapi bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan yang kita hadapin, dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, dengan cara membuat kesalahan, teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi, sehingga sesuatu yang sebelumnya tidak terkontrol,
sekarang bisa menjadi lebih terkontrol. Jadi jangan takut untuk berbuat kesalahan. Ya. Nah, yang paling penting untuk membuat sukses teman-teman adalah teman-teman tahu di mana teman-teman harus mulai. Untuk teman-teman yang misalnya masih mencoba untuk memilih karir sekarang misalnya, baru lulus atau mungkin bahkan mau lulus, yang masih bingung mau menentukan karir kemana, ini ada guidance yang saya bisa kasih tips ke teman-teman dari pengalaman saya, dan juga dari pengalaman saya juga meng-coach beberapa orang, bahwa yang paling penting adalah teman-teman harus tahu diri teman sendiri. Who are you? Siapa sih Anda? Siapa sih teman-teman? Dan where do you want to go? Teman-teman mau kemana? Itu yang paling penting. Who are you? Artinya apa? Teman-teman harus masuk ke dalam teman-teman untuk bisa tahu apa sih yang teman-teman sukai, apa sih yang teman-teman nggak sukai, apa sih value apa yang teman-teman miliki. Karena ada beberapa sekarang misalnya lagi tren masalah kesehatan misalnya. Banyak sekali challenge-challenge yang terjadi ke perusahaan-perusahaan yang memang bertentangan dengan kesehatan. Ada beberapa yang punya value. Teman saya misalnya di mantan perusahaan saya sebelumnya, banyak ngobrol sama saya. Wah, sekarang susah banget untuk merekrut millennials atau mungkin yang teman-teman yang baru lulus. Karena apa? Mereka punya very strong value terhadap kesehatan. Dan perusahaan yang sekarang memang jauh dari kesehatan karena justru membahayakan kesehatan, gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa sekarang banyak sekali generasi-generasi yang sekarang ini sangat concern dengan kesehatan yang membuat perusahaan-perusahaan harus mencoba untuk bertransformasi untuk bisa menarik. Ya kan? Jadi it's very important untuk teman-teman tahu kira-kira siapa diri teman-teman. Dan yang kedua, where do you want to go? Kemana teman-teman akan pergi? Saya akan coba elaborate lagi lebih dalam lagi. Oke. Yang pertama, knowing who you are. Teman-teman harus tahu siapa teman-teman. Apa sih yang ada dalam teman-teman? What you love. Teman-teman suka apa? Kalau teman-teman suka music, mungkin you have to pursue di sana. Apakah teman-teman suka matematika misalnya, atau mungkin suka marketing, suka jualan, atau mungkin teman-teman suka networking, atau suka presentasi, atau mungkin suka public speaking. Banyak sekali yang teman-teman bisa explore. Ini ada tools-toolsnya, saya juga punya tools-tools untuk bisa melihat kira-kira teman-teman ada di mana. Dan ini banyak sekali juga teman-teman bisa temui tools-tools untuk bisa mengidentifikasi kira-kira apa sih yang teman-teman sukai. So it's very important untuk teman-teman tahu yang teman-teman sukai. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus tahu apa yang tidak sukai. Ya. Karena kalau teman-teman udah mulai start career sekarang, ternyata teman-teman memilih bidang yang tidak disukai, saya jamin it's going to be very, very challenging teman-teman untuk bisa sukses dalam karir. Karena apa? Yang dihadapi tiap hari adalah sesuatu yang tidak disukai. Sesuatu yang membuat teman-teman gerundel, ya kalau bahasa Jawanya, gitu kan ya, gerundel mulu, gitu kan ya. Nah, jadi apa gunanya kalau teman-teman mengerjakan sesuatu tapi tidak sukai? Teman-teman akan susah sekali untuk bisa sukses. So you have to find what you love, ya. Dan teman-teman juga tahu apa sih yang teman-teman nggak sukai. Nah, langkah kedua adalah find what you are good at. Apa sih yang teman-teman sukai? Ada beberapa teman-teman saya yang bilang, saya bagus banget pada saat saya bisa mempengaruhi orang lain. Karena saya tipikal orang yang bisa membaca pikiran orang lain dan saya bisa mencoba untuk beradaptasi sehingga orang itu bisa cocok sama saya. Wow, that's good. Karena apa? Berarti networking-nya bagus, dia juga punya kemampuan interpersonal skill yang bagus. Ya kan? Tapi ada juga teman-teman saya juga yang ngerasa bahwa saya nggak bisa ngobrol sama orang. Kalau saya disuruh ngobrol di depan, langsung gemeteran dan nggak keluar satu kata pun. Ya kan? Kalau disuruh public speaking misalnya di depan, waduh, saya bisa gemeteran, bisa semaput di dalam, di atas, gitu, di atas panggung. Ada teman saya yang seperti itu. Tapi dia bilang bahwa kalau saya berhadapan dengan komputer, saya disuruh seharian pun di depan komputer, saya disuruh ngetik, disuruh bikin program atau disuruh bikin desain, saya senang sekali. Dan saya bisa melakukan dengan bagus. So it's fine. Kalau teman-teman merasa bahwa that's the way that you're good at, just go for it. Karena teman-teman akan menemukan nanti persinggungan antara what you love dengan what you get, itu adalah your passion. Sama seperti yang saya hadapin. Saya baru tahu bahwa I like human resource
HR itu juga pada saat saya ada di Sampurna waktu itu, karena saya di manajemen trainee di Human Resources. Tapi setelah saya track back, saya baru tahu pada saat kuliah pun ternyata saya juga sudah tertarik dengan Human Resources, tapi saya waktu itu belum bisa menemukan. Ada satu mata kuliah di kuliah waktu itu di ekonomi, di manajemen, yaitu berkaitan dengan marketing tapi consumer behavior. Nah, saya suka banget dengan mata kuliah itu. Ya kan? Saya nggak tahu kalau ternyata mata kuliah itu membawa saya sekarang menjadi profesional di bidang HR. Yang saya tahu waktu itu saya kepingin jadi CEO, tapi ternyata saya sangat senang dengan aspek human waktu itu, gitu kan ya. Dan saya merasa setelah saya explore dengan what I'm good at, ternyata this is something yang I'm good at. Karena saya juga bisa networking, saya juga bisa ngobrol sama orang, saya juga bisa influence orang dengan baik. Ya. Sehingga saya ngerasa, oke, what I love dengan what I'm good at, ada singgungannya. Sehingga saya langsung berpikir waktu itu, this is my passion, I have to go for it. Dan saat itu saya menentukan bahwa I want to be HR Director waktu itu, pada saat saya ada di Sampurna. Sehingga saya lanjutkan terus karir saya ada di Human Resources. Yeah. So, it's very important buat teman-teman untuk bisa menemukan your passions. Apa yang teman-teman sukai, dan apa yang teman-teman bagus bisa melakukannya dengan baik. Ya. Karena itu menjadi tolak ukur bagaimana teman-teman bisa sukses. Ya. Nah, setelah itu, set clear goal dan tangible goal. Teman-teman tentukan, teman-teman mau ngapain? Mau kemana? Nah, paling gampang adalah lihat figure yang teman-teman kepingin jadi. Kira-kira dalam waktu 20 tahun, 10 tahun, atau 5 tahun, terserah bisa set waktunya, kira-kira menjadi orang siapa? Ya, orang seperti apa sih, teman-teman? Itu penting. Nah, saya waktu itu, it's very interesting, di tahun 95, ya kan, saya membaca potongan koran, atau majalah waktu itu, kalau nggak salah, di situ ada namanya Pak Tanri Abreng, ya. Jadi Bapak Tanri Abreng ini waktu itu adalah CEO-nya multi bintang, ya, jadi berbintang waktu itu, ya kan. Dan di situ disebutkan ada beliau gajinya 1 miliar. Jadi bisa dibayangkan di tahun 95 gajinya 1 miliar dalam 1 tahun. Jadi langsung saya ingat waktu itu. Waktu itu saya di Citibank gajinya cuma ratusan ribu gitu satu bulan. Ya kan, tapi ada CEO yang gajinya 1 miliar dalam 1 tahun. Saya langsung mikir, wow, keren ya kalau misalnya bisa jadi CEO. Langsung saya waktu mikir, saya mau jadi kayak Pak Tanri Abreng. Ya kan? Sebelum saya menemukan HR. Ya. Nah, tapi waktu itu saya ngerasa bahwa I want to be him. Saya mau digaji 1 miliar dan menjadi CEO. Dan itu menjadi anchor waktu itu. Ya. Nah, setelah saya jadi HR, saya masih tetap kepingin menjadi profesional yang eksekutif, yang profesional, menjadi HR Director. Dan saya kepingin waktu itu menjadi HR Director di usia muda, gitu ya. Karena saya merasa bahwa if I work hard, insya Allah, gitu kan ya, I can achieve it. Dan saya believe banget waktu itu. Ya. Nah, it's very important buat teman-teman untuk bisa tahu figur mana sih yang teman-teman inginkan. Ya, kalau perlu pasang fotonya, gitu kan ya, di sana, dan teman-teman bisa lihat kira-kira pelajari bagaimana sih orang itu. Ya kan, so it's very important. Ya. Nah, setelah itu everything is just history. Ya. Karena yang paling penting buat teman-teman setelah itu adalah bagaimana teman-teman bisa merealisasikan apa yang menjadi impian teman-teman dan apa yang menjadi passion dari teman-teman. Ada passion, ada impian, digabung, plus kerja keras, teman-teman insya Allah bisa mencapai itu. Ya. Jadi build your muscle. Ya. Intinya adalah perkuat muscle-nya. Kalau olahraga, pada saat pertama kali ngangkat beban, itu sakit banget. Ya, karena apa? Kita nggak terbiasa. Tapi semakin lama kita akan terbiasa, dan semakin lama kita akan bisa mengangkat beban itu semakin berat. Dan semakin berat lagi. Artinya apa? Apapun dalam diri kita, baik itu fisik, maupun emotions, maupun skills, experience, everything, itu bisa di-build. Ya, apalagi kalau teman-teman suka, dan teman-teman good at, dan teman-teman punya goals. Pada saat teman-teman membangun itu, teman-teman akan merasa bahwa, oke, saya tahu bahwa saya akan sukses, saya harus melakukan ini, so you have to do it. Ya. Dan do more and think less. Kalau udah kayak gitu, tinggal kejar secara cepat, kejar dengan ambisius, gitu kan ya, untuk bisa mencapai tujuan itu. Ya. Ini saya ambil contoh Steve Jobs. Ya. Jadi teman-teman tahu bahwa Apple itu memang desainnya sangat bagus. Ya. Dan tipografinya juga bagus. Nah, waktu itu
Steve Jobs tidak berpikir secara keras waktu mengambil kelas kaligrafi. Steve Jobs suka kaligrafi, ya kan? Tapi waktu itu dia ngelihat satu flyer di universitasnya dia, gitu kan ya, bahwa ada kelas kaligrafi. Dia tanpa berpikir panjang, ya udah, ini sesuatu yang saya sukai, saya mau ikut aja di situ. Tapi ternyata kelas kaligrafi itu menentukan desain-desain di Apple, ya kan, sehingga menjadi desain-desain yang sangat-sangat bagus yang teman-teman saya yakin juga mengagumi sampai sekarang, gitu kan ya, hasil dari desain-desain dari Apple, gitu kan ya. Nah, itu menunjukkan bahwa don't think that much. Kalau teman-teman merasa bahwa itu yang disukai, go for it. Suatu saat akan ada titik yang akan menghubungkan dengan apa yang teman-teman bisa raih atau kesuksesan yang teman-teman bisa pilih, gitu ya. Itu yang pertama. Take risk, ambil risiko. Jangan khawatir, gagal. Ambil risiko, apapun. Saya pindah-pindah company, 8 companies di sepanjang karir saya. Pada saat pindah company, risiko. Karena apa? Ada namanya probation period, 3 bulan. Jadi banyak sekali teman-teman saya bilang, ngapain sih kamu pindah? Kalau pindah kan ada probation, gitu. Tapi saya nggak khawatir. Probation ya probation. Kalau gagal ya udah cari lagi yang lain, gitu ya. Nah, jadi take risk. Saya waktu pindah, it's not easy juga karena pindah di lingkungan yang baru. Tapi saya tahu bahwa lingkungan baru membuat saya lebih bagus dan saya lebih kuat lagi. Ya, so take risk dan find opportunities. Cari terus opportunities. Jangan pernah ketinggalan kereta. Ada kereta lewat, masuk. Ada kereta lewat, masuk. Ya kan? Saya paling cepat di satu perusahaan pernah cuma 5 bulan, ya kan? Ada yang 9 bulan di satu perusahaan, tapi ada juga yang sampai 7 tahun, sampai 7,5 tahun, ya kan? Karena apa? Saya ngerasa bahwa kalau ada opportunity saya ambil, yang lebih bagus saya ambil, gitu ya. Dan grab it fast, jadi cepat, langsung ambil. Jangan nunggu, jangan banyak berpikir, just do it. Ya. Karena apa? Itu udah cocok dengan your values, your passions. Kalau udah cocok, why? Nggak usah mikir, langsung ambil. Karena kalau teman-teman dapat tantangan pun di dalam, teman-teman akan suka ngerjainnya. Karena apa? You like it so much. Ya, jadi jangan terlalu banyak berpikir, just do it. Ya, kayak Nike itu, just do it. Ya. Nah, terus yang terakhir adalah never give up until you achieve. Ya, karena this is something yang you like, jadi jangan pernah nyerah. Teman-teman akan ngerasain bahwa ini sesuatu yang sangat disukai dan ada tantangan, ya udah dihadapin aja, ya sampai bisa dapet. Jadi kayak ini gold digger ya di gambar ini, jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena mungkin kesuksesannya tinggal dikit. Karena masalnya udah terbangun, udah bisa ngali, tinggal dikit aja, kenapa nyerah? Kenapa balik? Ya kan? Jadi jangan sampai terlewatkan buat teman-teman. Gali terus sampai emasnya dapat. Ya kan? What doesn't kill you makes you stronger. Percaya itu. Ya. Nah, yang terakhir, be flexible. Ya kan? Teman-teman punya plan yang solid. Kayak saya waktu awal saya kepingin jadi CEO, tapi don't be rigid. Karena pada saat di tengah-tengah ternyata HR sangat menarik, ya udah saya ambil option itu dan saya ngerti bahwa itu my passions. Ya. Jadi be flexible pada saat menghadapi itu. Ya. Dan juga teman-teman punya pilihan, whether you make a job menjadi entrepreneur misalnya, atau you take a job. Ya kan? Jadi be flexible. Kalau tiba-tiba di tengah ada opportunity dan itu sesuai dengan your passions, just go for it. Ya. Jadi you have to be flexible untuk bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Nah, yang terakhir yang saya kepingin advice dari teman-teman adalah now it's time for you to take time. Ya, untuk merefleksikan diri teman-teman, untuk ponder, untuk ngelihat apa sih yang the best yang teman-teman bisa raih, apa sih passion teman-teman, dan apa sih yang teman-teman bagus, dan kemudian di mana kira-kira teman-teman ingin kontribusi ya, di berbagai bidang, baik di corporate atau mungkin di sosial, di bisnis misalnya, atau mungkin di social organizations, atau mungkin di kampus, atau dimanapun, anything. Tapi yang penting adalah make sure bahwa itu sesuai dengan your passions, dan you have goals to achieve the best yang ada di sana. Ya. Dan yang terakhir, otomatis, ini pasti gitu kan ya, kita harus berdoa bahwa kita diberikan jalan dan kita diberikan kemudahan untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, insya Allah. Gitu. So, itu dari saya.